logika mistika lah kita sebutnya gitu kan. Apakah itu sebetulnya yang sesuatu yang bermetafisik gitu ya, uh, itu tidak berlogika sebetulnya gitu. Kita menemukan diri kita dengan cara delusi dan tidak berlogika, Pak Faiz, melalui sesuatu yang mistis misal. Oke, ini logika dan mistika ya yang kemarin rame itu. Dijebak nih. Iya, yang pertama begini. Logika dengan mistika itu tentu saja dua prosedur, dua proses yang berbeda. Nanti akan beda ceritanya kalau bukan logika, tapi namanya epistem atau nalar. Ya, kalau nalar atau epistem mungkin mudahnya ya, dunia teknis saintifik ada nalarnya sendiri, dunia mistik ada nalarnya sendiri, ada epistemnya sendiri. Kalau dari sisi ini ya memang masing-masing nalar sih, cuma pola nalar yang berbeda. Nah, kalau saya sering kalau di kelas itu mengilustrasikan ya logika penting, mistika termasuk agama juga penting. Logika itu seperti peta. Kalau kita ingin ke sana, jalannya begini. Kalau kita menuju ini, rutenya itu dan lain sebagainya. Ini logika. Kalau mistika, itu pengalaman dasarnya. Apa yang kita rasakan. Apa yang kita alami dalam menghayati agama dan lain sebagainya. Kalau itu agama. Jadi, yang satu petanya, yang satu pengalaman perjalanannya. Oke ya. Nah, tentu saja tidak ada gunanya peta kalau kita tidak menjalankannya. Dan tidak ada gunanya perjalanan kita mesti kesasar kemana-mana kalau tidak ada petanya. Kalau itu mesin, logika itu detail operasional mesinnya. Mistika itu tujuannya. Ini mau dipakai ke apa mesin ini, untuk apa? Jadi cara menggambarkannya begitu. Nah, yang problem di masyarakat kita kadang-kadang ini ranahnya logika, masuknya dengan mistika. Nah, problemnya di situ. Akhirnya mau ujian waktunya belajar malah tidak belajar, pokoknya baca wirid saja biar besok bisa jawab misalnya. Ini mistika. Ada pelakunya di audiens. Jadi saya sering itu waktu anak saya ujian nasional itu sama gurunya diundang ke sekolahan. Pak, kita istighosah bersama, baca itu bersama. Karena besok ujian. Harusnya kan diundang belajar bersama. Tapi ini undangannya untuk baca doa bersama. Bukan berarti salah. Cuma itu tadi loh, ranahnya untuk teknis apa, untuk pemaknaan hidup apa. Jadi tidak salah sih orang menggunakan logika mistika dalam tanda petik kalau istilah tadi dipakai, tapi harus pas ranahnya. Harus pas konteksnya. Nah, begitu tidak pas jadi aneh. Saya lupa itu, pernah ada buku. Kelihatannya dari, mungkin Dr. Faisal pernah baca ya, yang nulis Pervez Hoodboy. Dia cerita ada banyak buku-buku sains itu yang kemudian terus mungkin karena negaranya agama, kata Pervez Hoodboy ini, pokoknya maunya dimistikakan semua. Biar enggak itu akhirnya ada mekanika hari kiamat. Kira-kira berapa derajat panasnya neraka. Itu tema-temanya jadi seperti itu. Nanti buku biologi B-nya begini, karena biasanya kita makhluk hidup itu kalau 7 hari tidak makan dia akan mati. Nah, itu nanti dilengkapi makhluk hidup kalau 7 hari tidak makan dia akan mati, insya Allah. Ini yang saya maksud ya. Bukan berarti salah sih ada insya Allahnya itu, tapi kita ngomong ini levelnya mana dulu. Gitu loh. Nanti dinasehati dokter, dokternya dimarahi. Dokter kok memastikan, emangnya Tuhan. Loh ya dokter ngomongnya level logika, sains. Jadi bukan di level mistika. Nah, kalau sudah mematuhi nasihatnya dokter secara logika, baru mistikanya masuk, mungkin berdoa, mungkin minta kesembuhan dari Tuhan.
Jadi yang sering miss di kita ini sih sebenarnya bukan karena urusan bahwa mistika itu tidak maju atau gimana, tapi ranahnya kadang-kadang kita keliru. Kemudian yang kedua seringkali juga dua bidang ini sama-sama ingin menghegemoni. Jadi yang sains ingin menghegemoni yang mistika ingin menghegemoni yang sains. Nanti yang sains bilang, alah apa orang-orang mistik itu tidak masuk akal semua. Nah nanti yang mistik nganggap yang sains, alah apa orang sains itu dangkal, hanya urusan teknis. Jadi masing-masing ingin menghegemoni. Pada akhirnya begitu. Nah kalau saya sih tetap hidup ini multidimensi sebenarnya. Jadi ya ada yang memang harus kita garap dengan logik, dengan sains. Ada yang pendekatannya memang ya perlu mistik seperti tadi yang berhubungan dengan pengalaman, penghayatan hidup dan lain sebagainya. Ada ilustrasi menarik dari filosof. Mungkin teman-teman pernah baca ya. Marcuse, One Dimensional Man. Dia menjelaskan begini. Ini untuk nyindir manusia modern yang terlalu banyak di logik teknis sainsnya tapi lupa dengan spiritual tujuan hidup. Dia menggambarkan gini, manusia modern itu seperti orang yang naik bis. Yang bis ini mewahnya luar biasa. Jadi segala fasilitas dalam bis itu ada. Jadi kita kerasan ada dalam bis itu, mungkin ada karaoke-nya, ada toiletnya, ada macam-macam. Sayangnya bis ini tidak jelas dia menuju kemana. Jadi tidak jelas tujuannya kemana. Jadi orang modern itu mewah sekali fasilitas hidupnya, tapi ketika bicara tentang makna hidup, tujuan hidup, terus jadi gagap. Jadi kebingungan. Apa hidup itu sekedar menikmati kemewahan di atas bis itu? Atau ada yang lebih penting, yaitu tujuan bis ini kemana? Itu kritiknya Marcuse di One Dimensional Man. Wah,